Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jasad bocah 12 tahun warga Kelurahan Seirengas, Kabupaten Asahan yang dinyatakan hilang di sungai akhirnya ditemukan. Miris, ibu dan anak di kota Tanjung Balai jadi pengedar sabu-sabu dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Jelang pemilu serentak 2024, Polres Labuhan Batu menggelar apel pasukan operasi Mantap Brata Toba 2023-2024. Jasad bocah 12 tahun warga Kelurahan Seirengas, Kabupaten Asahan yang dinyatakan hilang di sungai sejak 15 Oktober lalu akhirnya ditemukan tim gabungan pencarian korban. Korban ditemukan 2 km dari lokasi hilangnya korban. Tangis pilu Agustina, ibu kandung Galih bocah 12 tahun yang hilang di aliran Sungai Silo Kabupaten Asahan pecah. Agustina kini harus menerima kenyataan satu putranya meregang nyawa di aliran sungai yang biasa dijadikan tempat bermain dan berenang. Tangis pecah saat jasad Galih diserah terimakan kepada keluarga. Ibu korban berkali-kali harus dipapah oleh keluarga saat menerima jasad putranya. Saat ditemukan, kondisi jasad korban mulai mengembang dan membusuk. Namun baju terakhir yang dikenakan korban masih dapat dikenali. Tim gabungan petugas SAR dan BPBD Asahan menemukan jasad korban radius 2 km dari lokasi awal hilangnya korban. Korban bermain dengan teman-temannya di seputaran aliran Sungai Silo. Digali korban tersebut terjatuh terseret arus, terbawa arus. Ini operasi SAR hari ketiga pencarian. Ditemukan dengan jarak kurang lebih 2 km dari lokasi korban jatuh. Tim SAR Tanjung Balai Asahan mengimbau para orang tua mengawasi aktivitas bermain dan berenang anak di aliran Sungai Silo Asahan. Intensitas hujan dan debit air yang tinggi dinilai terlalu berisiko tinggi pada keselamatan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Sebelumnya, seorang bocah 12 tahun warga Kelurahan Seirengas, Kabupaten Asahan, hilang terseret arus saat bermain di sungai. Tim SAR gabungan dan warga setempat sempat mencari korban di sepanjang aliran Sungai Silau. Tatapan kosong Agustina mengiringi upaya pencarian putranya Galih 12 tahun yang dinyatakan hilang sejak Minggu petang lalu. Sesekali suara ibu terdengar menahan tangis memandangi foto buah hatinya. Keinginannya saat ini hanya ingin menyaksikan putranya pulang dengan selamat ke dekapannya. Galih hanyut di aliran Sungai Silau saat bermain bersama adik dan teman-temannya. Diduga kelelahan, korban terseret arus dan menghilang. Tim gabungan BPBD Kabupaten Asahan dan SAR Tanjung Balai Asahan mengerahkan 2 perahu karet untuk menemukan korban. Penyisiran dilakukan radius 10 km dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Korban bernama Galih itu sedang bermain mandi-mandi itu di pinggir sungai. Korban terpeleset dan terbawa derasnya arus sungai. Ini pencarian keberapa dan gimana proses upaya pencariannya? Ini pencarian hari kedua dan upaya kita lakukan, kita sudah melakukan penyisiran ke hilir sungai dan melakukan sedikit manuver perahu di LKP lokasi kejadian. Selain tim gabungan, puluhan warga desa juga ikut melakukan pencarian di sekitar aliran sungai menggunakan perahu. Upaya pencarian akhirnya berakhir dengan tangis air mata sang ibu karena harus kehilangan Galih selamanya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Kekompakan ibu dan anak ini tak patut ditiru. Keduanya ditangkap saat penggerbekan oleh Polres Tanjung Balai dan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai. Ibu dan anak itu kompak menjadi pengedar sabu-sabu dalam kurun waktu 8 bulan terakhir.
Personel Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai menangkap ibu dan anak di rumahnya di Kelurahan Sejahtera. Kedua tersangka masing-masing Putra Ritonga dan ibunya Pana diborgol petugas gabungan setelah dilakukan penggeledahan. Tidak tanggung-tanggung, sang ibu menyembunyikan sabu-sabu di pakaian dalamnya, sementara sisanya dibuang untuk menghilangkan jejak. Keberadaan barang bukti 5 gram sabu-sabu yang sedianya akan ditransaksikan itu ditemukan setelah polisi wanita menggeledah tubuh sang ibu. Polisi juga menyita barang bukti lain seperti timbangan elektrik, plastik kemasan sabu-sabu, serta uang hasil transaksi. Karena dia ini sekarang janda, sehingga dia bekerja sama dengan anaknya. Barang bukti ditemukan di mana, Komandan? Dari ibunya kita temukan, dilakukan penggeledahan oleh Polwan di celana dalam dari ibu ini. Ibu dan anak ini telah menjadi pengedar sabu-sabu selama 8 bulan terakhir dengan jumlah transaksi harian antara 30 hingga 40 paket per hari yang diperjualbelikan di sekitar Kota Tanjung Balai. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Visual dalamnya ya, 60, 70. Pencuri menggasak isi laci sebuah kios tempat penjualan pakan ternak di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Kejahatan ini adalah yang kedua kalinya terjadi dengan ciri-ciri pelaku yang sama. Pencurian isi laci kios pakan ternak di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan terjadi pada 17 Oktober lalu. Kejadian yang sama dengan ciri-ciri pelaku yang sama juga sudah pernah terjadi di toko ini. Pelaku masuk mengendap ke toko saat pemilik tertidur di sofa. Dengan leluasa, pelaku menggapai isi laci berisi uang berbagai pecahan yang diperkirakan berjumlah sekitar 400 hingga 500 ribu rupiah. Korban baru menyadari adanya maling menyatroni tokonya saat memeriksa rekaman kamera pengawas. Dari ciri-cirinya, diduga pelaku merupakan orang yang sama yang pernah mencuri di tokonya setahun lalu dengan total kerugian sekitar 3,5 juta rupiah. Pemilik mengaku jera melaporkan kasus ini ke polisi lantaran laporan polisi sebelumnya tak kunjung membuahkan hasil. Sebelumnya sudah pernah setahun yang lewat mungkin ya, aku pun udah lupa, mungkin setahun yang lewat, dari itu kan nggak ada, itu sekitar 3 juta setengah. Itu kita pun udah lapor, reaksinya nggak ada. Jadi kejadian semalam nggak mungkin kita lapor lagi lah, karena masih nggak banyak uangnya kan. Tapi ciri-ciri pelakunya sama kan? Sama orang sama. Semalam dia pakai topi, pakai masker, pakai jaket. Yang kemarin kan dia pakai baju kemeja kotak-kotak. Kayaknya orangnya sama. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya sama. Meski tidak lagi melaporkan kasus pencurian ini ke polisi, rekaman kamera pengawas ini disebar di media sosial. Pemilik kios menduga pelaku merupakan orang sekitar kios yang selalu mengamati aktivitas di dalam kios. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.